Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arinias. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin smartphone yang so spesial banget dari Vivo. Teman-teman yang udah follow IG gue pasti tahu ya. Akhir-akhir ini gue lagi nyobain Vivo X70 Pro, profesional fotografi flagship smartphone dari Vivo yang buat gue tuh nyaman. Dari mulai desain ya, yang aduh cakep banget, kameranya juga handal dan performanya yang nyaman nih guys terbilang ya. Jadi tonton aja videonya sampai akhir. Ngomongin smartphone Vivo yang wajib banget kita bahas itu ada pada bagian desainnya. Vivo X70 Pro itu flagship yang bisa dibilang secara estetika desainnya tetap terlihat elegan, apalagi buat varian warna Aurora Dawn ini. Warnanya tuh soft ya dan bakal mantulin berbagai cahaya gitu tergantung kita ngeliatnya dari sudut pandang mana. Pas kita pegang sensasinya itu bakal mewah banget sih. Finishing yang matte dan tekstur glitter halus ala-ala pecahan berlian gitu bikin terasanya istimewa berkat fluoride edgy coatingnya. Gue yakin banget buat teman-teman yang tangannya tuh mungil bakal nyaman banget pada saat genggam si Vivo X70 Pro ini karena terasanya compact dan juga ringan nih teman-teman. Dan sebagai informasi aja ketebalan itu di 8,08 mm dengan berat tuh 180 gram gitu. Kalau teman-teman yang mau lebih laki lagi coba aja ambil varian Cosmic Black-nya. Itu lebih gahar ya tampangnya. Desainnya ini makin dipertegas sama modul kameranya yang dinamain tuh Cloud Valley Design. Yang kalau kalian perhatiin desainnya tuh lebih fresh ya dibandingkan dengan seri pendahulunya. Dan yang paling menarik berkat daripada Zeiss optiknya di kameranya menggunakan Zeiss T-Star coating yang menurut gue tuh poin plus ya buat si kameranya. Nah, ngomong soal Zeiss sendiri, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Doi itu kayak salah satu produsen lensa terbaik gitu loh teman-teman di dunia. Makanya kameranya Vivo X70 Pro ini tuh bisa dibilang patut banget diperhitungkan. Sebagai informasi, kamera Vivo X70 Pro ini tuh punya 4 kamera ya, dimana konfigurasi sendiri tuh ada 50 megapiksel ultra sensing gimbal kamera, ada 12 megapiksel sebagai portrait kamera, 12 megapiksel ini sebagai ultra wide angle kamera, dan 8 megapiksel sebagai periscope kamera. Sedangkan buat kamera depannya tuh di 32 megapiksel lah. Buat hasil foto kamera depannya tetap ya terasa beauty, tetap dimanjain dengan banyak pilihan style, tingkat beauty, dan bokehnya pun bisa kita atur nih. Buat kamera utamanya gue happy sih sama hasil jepretnya. Beberapa foto yang gue share di IG pun cukup bikin salah fokus teman-teman ternyata karena saturasi warnanya terasanya vivid, tetap terasa natural di tiap objeknya. Paling di beberapa kondisi gue tuh ngerasanya foto dengan objek manusia terlalu strong gitu ya warna kulitnya. Semoga aja hal-hal begini tinggal menunggu update software aja. Dan oh ya, untuk ultra sensing gimbal kamera dengan lensa Sony IMX766V-nya ini juga ngebantu banget ya saat gue foto anak yang emang cukup aktif jadi minim blur nih guys. Dan juga ngebantu buat foto-foto di malam hari. Buat mode foto malamnya cukup beragam dan instan banget, teman-teman bisa nikmatin real time extreme vision buat hasilin foto yang lebih terang dan juga minim noise. Kalian juga di sini bisa lihat ya hasil penerangannya dan adjust sendiri bahkan sebelum diambil gambarnya. Nice. View night view-nya juga ngebantu banget buat ngurangin flare glare lampu yang berlebihan nih. Selain itu ada juga Zeiss Portrait Style buat hasilin foto bokeh yang lebih unik, dan ini pilihan bokehnya beragam banget sih terbilangnya ya. Ini sih untuk yang fotografi antusias seharusnya tahu ya untuk gaya bokeh dari lensa-lensa Zeiss yang super klasik. Ada juga portrait style lainnya kayak natural, vintage film, ataupun style yang ala-ala party gitu pun ada. Tinggal sesuai aja dengan selera kalian. Dan tentu yang paling bikin salut itu sama perekaman videonya. Berkat 50 megapiksel ultra sensing kameranya, segala momen penting itu jauh lebih berkesan gitu ya. Kenapa emang kak? Ya bisa hasilin video secara instan yang jernih dan juga minim goncangan itu ya sesuatu banget. Apalagi direkam menggunakan device seksi ini. Sebagai informasi, fitur ultra stable videonya itu teman-teman bisa nikmatin dari mulai yang standar stabilization hingga yang ultra ya. Gue pribadi sih seringnya tuh pakai yang standar aja udah cukup terasa smooth ya. Bisa juga manfaatin Pro Cinematic Mode buat pengaturan video secara manual pada saat sebelum di take videonya. Dan zoom secara perlahan pun bisa, tapi ya ini gue tuh ngerasanya cukup ngagetin gitu ya saat perubahan lensanya. Contoh perekaman kamera depannya Vivo X70 Pro. Jadi ini perekaman kamera depan sendiri itu maksimal di 1080 pixel aja. Tapi menariknya kita tuh bisa kasih efek dari mulai efek beauty-nya dan juga ada efek bokehnya juga. Jadi itu yang bikin menarik ya. Semua efeknya tadi bisa direkam di 1080 pixel juga. Untuk hasil suara dan videonya teman-teman bisa langsung komentar menurutnya tuh kayak gimana. Fokus apa nggak suaranya?
karena sejatinya ada air yang sedang meluncur. Posisinya ini jam 8 malam, setengah 8 ya, setengah 8. Dan sambil jalan, gue sih ngerasanya warna-warna daripada lampunya so far masih terkendali ya, noise-nya cetar juga sih. Tuh. Jadi langsung bisa menyesuaikan gitu bila mana kita posisikan ke tempat yang mungkin agak sedikit gelap gitu. Wah, ini sih terang benderang banget ya. Untuk bagian stabilannya juga terbilangnya sih so far oke. Ini malamnya gini lah teman-teman. Kalau kita shoot ke bagian bawah, dia juga secara otomatis kayak menyesuaikan gitu ya cahayanya, jadi lebih terang aja. Ini kan lampu nih cukup ekstrim nih kalau diambil pakai kamera yang smartphone biasa. Oke, kita tes daripada kamera belakang. Dari sini secara desainnya udah kece ya, kameranya pun handal, tapi gimana untuk bagian performanya? Nah, sebagai informasi, Vivo X70 Pro itu pakai MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Kenapa ada label Vivo? Karena emang CPU ini tuh khususnya udah disesuaikan gitu ya dari Vivo biar performanya lebih maksimal dengan fitur yang di bawahnya. Selain itu ditemani dengan RAM 12GB dan extended RAM 4GB. Ini kebayang banget dong betapa leluasanya dipakai untuk kebutuhan harian. Sebagai informasi, skor AnTuTu sendiri tuh mencapai 675 ribuan nih. Sedangkan untuk bagian ROM sendiri tuh di 256GB ya, dan nggak bisa menggunakan microSD tambahan. Untuk kebutuhan sosial media, foto-foto, editing video, hingga nonton itu rasanya udah enak banget ya di layar seluas 6,56 inch Ultra OLED screen-nya ini. Jenis layar yang dipakai itu i5 AMOLED dengan bezel yang terasa menipis gitu ya, dan layar ini tuh edge gitu ya teman-teman, jadi agak melengkung nih. Secara visualnya udah enak banget buat dipandang ya. Kalau mau lebih sempurna lagi pada saat nonton, kayaknya lebih asik kalau misalkan dikasih dual stereo speaker. Itu makin sempurna nggak sih? Bisa lah buat kedepannya. Buat kebutuhan scrolling juga terasanya so smooth banget karena udah dikasih refresh rate di 120Hz. Dan paling sedikit catatan, nanti gores itu terasanya cukup lemah ya. Pemakaian kemarin tuh lumayan ninggalin bekas kuku gue gitu. Ups. Satu hal yang bikin gue ragu tuh tadinya pada bagian kapasitas baterainya, tapi ternyata baterai 4450 mAh-nya ini itu awet loh terbilangnya teman-teman. Bisa bertahan kurang lebih sekitar 14 jaman gitu dengan SOT di 4 jaman. Itu di luar ekspektasi gue sih sebenarnya. Sedangkan untuk ngecasnya sendiri itu support di 44 flash charge yang buat ngecasnya tuh kurang lebih sekitar 60-70 menitan gitu. Oke, jadi tadi cerita gue sama Vivo X70 Pro ini, smartphone flagship dari Vivo yang bisa dibilang cakepnya tuh merata ya. Dari mulai desainnya yang compact dan juga ringan, tetap terasa elegannya, kamera yang handal buat foto malam ataupun perekaman video, dan juga performa yang nyaman nih guys. Ini bisa dibilang gue happy sih saat gunain HP ini sebagai daily driver. Buat kalian yang udah naksir dan pengen langsung beli, jangan lupa ikutan PO seasonnya ya, bisa dapetin benefit yang lumayan menarik nih teman-teman. Langsung aja cek link pembeliannya pada kolom deskripsi. Oke, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.